Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu dan seluruh jamaah Masjid An-Nahl yang berbahagia, mari kita awali pertemuan pada kesempatan petang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Petang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita, salat maghrib berjamaah di Masjid An-Nahl Cemani, Grogol, Sukoharjo, dalam keadaan iman, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan Allah curahkan kepada siapa saja yang terus berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan malam hari ini termasuk umat Kanjeng Nabi yang istiqomah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petang hari ini Takmir Masjid An-Nahl Cemani bekerjasama dengan IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Sukoharjo, mengadakan kajian perdana ya, untuk membahas, insya Allah belajar bersama-sama kitab hadis Arba'in Imam Nawawi, sebuah kitab yang berisi 42 hadis yang sangat bermanfaat buat kita, insya Allah mengandung pokok-pokok dalam agama ini, mengandung pokok-pokok keimanan, inti dari ibadah kepada Allah, bimbingan akhlak dan muamalah. Nah, hadis sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan nanti kita bisa istiqomah untuk setiap Selasa petang pada maghrib seperti hari ini untuk bisa melakukan kajian seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, keberkahan dan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian untuk petang hari ini kita belum memulai langsung kepada hadis nomor 1, tapi kami akan menyampaikan dahulu tentang biografi penulis penyusun kitab ini, yaitu Imam Nawawi, dan sedikit nanti akan disampaikan tentang adab-adab di dalam belajar, di mana kita sebagai seorang muslim ini kan memiliki kewajiban untuk belajar seumur hidup kita. Oleh karenanya itu memahami adab-adab belajar merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita, agar setiap kali kita hadir di majelis taklim, di pengajian, kita hadir di forum khutbah Jumat dan tausiah-tausiah yang lain, kita memiliki adab-adab dan akhlak-akhlak yang berguna ya dalam kehidupan kita, insyaallah taala.
Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita memulai tentang biografi Imam An-Nawawi ya. Nama lengkap beliau Abu Zakaria. Ini nama panggilannya, Abu Zakaria. Namanya Yahya. Ya, nama aslinya Imam Nawawi itu Yahya begitu ya. Jadi orang-orang Arab itu kadang-kadang memberi nama anak-anak itu pendek-pendek saja ya. Ada namanya Hasan tok begitu ya, hanya Hasan. Husain gitu aja ya. Namanya Muhammad, hanya Muhammad saja. Tapi kemudian bahasa kita ada bin siapa begitu. Nah, nama beliau itu Yahya ya. Mas Yahya begitu ya. Jenenge jadi Mas Yahya bin Syaraf Al-Hizami An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi ya. Panggilannya Abu Zakaria. Saya ingin menyampaikan dulu kepada hadirin sekalian tentang Imam Nawawi ini. Jadi Imam Nawawi ini Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, sebetulnya sampai wafat beliau tidak sempat untuk menikah. Lah kok dipanggil Abu begitu ya? Ini Abu ini kan kunyah gitu, panggilannya begitu. Karena memang kebiasaan di sana itu ada orang namanya, kita ini mengutip kepada Nabi Yahya. Sebetulnya bapaknya Nabi Zakaria begitu ya. Harusnya kalau Nabi Zakaria kan Abu Yahya, tapi kebiasaan orang-orang memang seperti itu begitu ya. Jadi Yahya panggilannya Abu Zakaria. Ada orang namanya Ibrahim, panggilannya Abu Ishaq. Nabi Ibrahim itu punya putra namanya Ishaq. Tapi kadang-kadang di sana ada orang sebutannya Abu Ishaq, namanya Ibrahim. Jadi seperti itu biasa. Mungkin masing-masing daerah beda tempat, beda penyebutan. Ini kira-kira seperti itu. Kita ikuti saja. Jadi Yahya bin Syaraf Al-Hizami An-Nawawi. Nah, kata-kata Imam Nawawi itu mengacu kepada daerah atau wilayah di mana beliau dilahirkan. Ya, awal-awal kehidupan beliau. Kampungnya atau daerahnya namanya Nawa. Ya. Sehingga beliau dipanggil dengan nama An-Nawawi, ya, begitu Imam Nawawi. Asy-Syafi'i karena beliau ini mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ad-Dimashqi ini daerahnya di daerah Damaskus ya, ibu kota Suriah sekarang ini. Jadi kira-kira demikian Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Hizami An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Kadang-kadang beliau mendapatkan gelaran Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Ya, karena perjuangan beliau, karena dakwah beliau, karena kontribusi beliau di tengah-tengah umat yang luar biasa, sehingga ada orang yang menyebut beliau sebagai Muhyiddin. Meskipun Imam Nawawi sendiri tidak suka, tidak berkenan disebut sebagai Muhyiddin, seolah-olah seperti membesarkan beliau. Ini bagian dari sikap tawadhu atau rendah hati dari Imam Nawawi rahimahullah. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah di Nawa, sebuah kampung di daerah Damaskus ya, ibu kota Suriah sekarang ini. Jadi banyak orang-orang besar di antara para ulama ya, bahkan para nabi yang ada di sekitar Syam, di sekitar Damaskus. Kita teruskan. Bagaimana sifat-sifat Imam Nawawi, Bapak dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah? Beliau ini orangnya wirai ya. Jadi wirai ini wara'a itu meninggalkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar. Artinya orang yang menjaga diri, ya, menjaga diri. Ya. Zuhud orangnya tidak terlalu orang ngoyak dunya begitu ya, orang ngoyak dunya, orangnya sederhana,
ya, penampilannya sederhana, pakaiannya sederhana, makanan beliau itu sederhana, dan beliau sangat menjaga diri terkait dengan masalah makanan-makanan. Jadi beliau ini tidak pernah pergi, katakan tidak pernah pergi ke pemandian umum, ya. Kemudian kalau makan buah-buahan itu hati-hati banget. Kenapa? Di Damaskus banyak kebun-kebun yang merupakan wakaf, ya, wakaf kaum muslimin. Dan beliau ini nggak mau makan hasil dari wakaf begitu. Maka orang tuanya lah yang seringkali memasuk kepada beliau. Ya, baik. Orangnya zuhud banget, ya, sederhana makanannya, pakaiannya. Makanannya beliau roti kering begitu, ya. Dan nanti akan saya sampaikan tentang bagaimana beliau banyak belajar. Orang yang qanaah, menerima pemberian Allah dengan senang, dengan tentram, ya, berwibawa. Meskipun beliau ini kalau orang belum kenal Imam Nawawi, dikatakan oleh ulama, mungkin kepethuk Imam Nawawi ketemu beliau, ya, belum kenal ya, Bapak Ibu, akan mengira Imam Nawawi nyun pangapunten seperti wong desa, orang kampung yang tidak paham apa-apa. Tapi begitu mendengar Imam Nawawi berbicara atau menyampaikan nasihat atau berkhutbah atau mendengar beliau berdiskusi dengan orang lain, semua orang kemudian jadi kaget. Bahasa Jawa ini melongo domblong, melihat bagaimana Imam Nawawi rahimahullah ini sangat cerdas, sangat pandai dan memahami agama dengan sangat baik. Beliau juga tegas dalam membela kebenaran, bersemangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh, mengajak, mendorong kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Sangat takut dan cinta kepada Allah, juga kepada Rasulullah SAW, dan beliau menggunakan banyak waktu dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana masa belajar beliau? Ini nanti kalau kita belajar tentang para ulama, saya ada buku isinya biografi 60 ulama salaf. Ketika kita belajar tentang bagaimana para ulama ini belajar dahulu ketika masih muda, kita mungkin merasa malu begitu, ya. Isin bagaimana mereka para ulama ini begitu bersemangat di dalam belajar mereka. Orang tua beliau ini ulama, ya, seorang yang soleh, orang yang bertakwa, dididik oleh ayahnya awalnya. Beliau mulai belajar di katatib, semacam kutab begitu, ya, belajar buat anak-anak, dan menghafal Al-Quran sebelum menginjak usia balik. Begitulah putra-putri kaum muslimin pada masa yang lalu, para ulama pada masa yang lalu, mereka sudah hafal Al-Quran bahkan di usia-usia yang sangat dini, ya, di usia 10, 12 tahun, bahkan kurang dari itu mereka sudah menghafalkan Al-Quran. Imam Nawawi tinggal di Nawa, kemudian memulai rihlah thalabul ilminya ke Damaskus. Damaskus, ibu kota Suriah hari ini, merupakan kota di mana di sana banyak ulama besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita nanti akan jumpai bagaimana para ulama itu gurunya banyak sekali, ustadznya, kiainya, ya, masyaykhnya banyak sekali. Kita akan jumpai nanti ada ulama-ulama yang gurunya ratusan, bahkan ribuan ada. Ya, belajar kepada ulama ini, ulama itu, ulama terus begitu. Ya, berpindah-pindah. Ya, beliau tinggal di madrasah namanya Ar-Rawahiyah di dekat Al-Jami Al-Umawi.
Nah, disitulah beliau menjadikan thalabul ilmi sebagai kesibukan utama. Inilah yang kemudian menjadikan Imam Nawawi begitu cerdas menguasai banyak ilmu, hadirin sekalian. Disebutkan dalam buku-buku bahwa beliau menghadiri 12 halaqah atau 12 pelajaran dalam sehari. Kita bayangkan kalau 1 jam itu 45 menit begitu ya, sudah berapa waktu ya. Itu baru halaqahnya, pelajarannya bersama dengan para kiai, dengan para ulama terdahulu. Belum beliau menghafalkan banyak hal, menulis, sehingga kamar beliau dikatakan itu isinya buku, tumpuk-tumpuk buku. Pernah Imam Nawawi dalam suatu jangka waktu yang cukup lama sampai nggak sempat tidur. Nek tidur itu bahasa Jawa ini keturun, ya. Keturun itu yo artinya tidak menyengaja untuk berbaring, ya mungkin sambil lende-lende kayak Pak Dadi begitu ya, kemudian ketiduran begitu, ya. Ya jadi lende ketiduran begitu, ya. Saking Bapak Ibu seriusnya di dalam belajar. Ini keseriusan belajar ini memang luar biasa. Beliau beda dengan teman-temannya. Teman-temannya di usia seperti itu masih dolanan begitu ya, masih main-main. Imam Nawawi nggak mau, ya. Nek dipaksa malah nangis. Maunya apa? Maunya belajar, menghafal kitab, ketemu dengan ulama, hadir di majelis taklim. Begitu mencintai majelis taklim, sehingga beliau pun bisa mengungguli teman-temannya. Itulah nanti yang saya ingin menyampaikan, bahwa tadi kan ada namanya Abu Zakaria, ya, kayak sudah punya putra, padahal menurut biografi yang ada sampai wafat Imam Nawawi itu tidak sempat untuk menikah, single. Bukan karena tidak mau menikah, ya. Beliau punya kitab yang membahas tentang pernikahan, tentang keluarga, paham. Tapi karena kesibukannya yang luar biasa, sehingga jangan-jangan kalau berkeluarga nanti keluarga nggak terurus. Konsentrasinya untuk belajar dan untuk mengajarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat. Nah, begitulah hadirin Imam Nawawi rahimahullah. Ya, beliau berkata, dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya, dengan ilmu, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harokat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barokah dalam waktuku. Inilah yang ingin kita harapkan, ya, dengan hadir di majelis taklim seperti ini, mempelajari biografi para ulama, kemudian mengerti penjelasan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahkan ilmu ini merupakan jalan tol, jalan tercepat untuk mendapatkan berbagai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan pada pengantar, surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat yang ke-11, Allah Ta'ala menyampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat siapa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat yang tinggi. Juga yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang akan diberi kebaikan oleh Allah, ini orang akan difaqihkan, akan dipandaikan dalam agamanya. Maka ilmu merupakan jalan tercepat, jalan tol untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan barokah kepada waktu beliau. Guru beliau banyak sekali. Ya, saya dituliskan di sini ada Abul Baqa An-Nablusi, ada Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausi,
ada Abu Ishaq Al-Muradi, dan seterusnya yang tadi saya sampaikan. Sehari saja beliau belajar kepada 12 orang guru, ya, 12 halaqah yang diikuti oleh beliau. Maka dalam rentang waktu yang lama tentu sudah ratusan guru, ulama besar pada masanya yang dihadiri oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ini merupakan pengingat buat kita hadirin sekalian. Monggo kita bersemangat untuk thalabul ilmi. Sampai kapan? Sampai nanti kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Murid-murid beliau juga banyak. Para ulama ya seperti ini. Gurunya banyak, muridnya banyak. Ya. Ini murid-muridnya ini yang menjadi para ulama, yang dituliskan di sini itu para ulama bukan sembarangan ya, begitu ya. Ada Ibnul Attar Asy-Syafi'i, Abul Hajjaj Al-Mizi, Ibnu Naqib Asy-Syafi'i, dan seterusnya. Inilah para ulama-ulama yang menjadi murid dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Karya beliau ini, Bapak dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, usia yang sampai wafat kurang lebih 45 tahun itu penuh dengan barokah. Beliau menuliskan buku-buku yang sampai sekarang masih bisa kita ambil kebaikan dan kemanfaatannya. Ya. Kita tahu bahwa ketika seseorang meninggal dunia, putus semua amalnya kecuali yang 3. Pertama, sedekah jariah, seperti membangun masjid, membangun madrasah, ya, menanam pohon, ya, membuat sumur misalnya. Ketika ini tadi masih dimanfaatkan untuk ibadah, untuk kebaikan, maka orang yang berwakaf tadi mendapatkan kebaikan. Ya, sedekah jariah tadi akan pahalanya mengalir meskipun yang bersangkutan sudah wafat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Saya ingin menyampaikan yang kedua, ilmu yang bermanfaat, Bapak Ibu. Beliau Imam Nawawi sudah wafat ratusan tahun yang lalu. Kitab beliau masih dipelajari di mana-mana, di berbagai belahan dunia. Yang terkenal ini yang kita bahas pada kesempatan hari-hari yang akan datang insyaallah, Imam adalah Arba'in, ya, 42 hadis yang beliau tuliskan di sini. Ya. Ada yang lebih tebal lagi, kalau Arba'in kan tipis, kecil. Namanya Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah, ini kitab yang sangat bermanfaat. Saya berharap masjid-masjid punya kitab ini, bahkan syarahnya, penjelasannya, bahkan mudah-mudahan di rumah-rumah kaum muslimin mudah-mudahan ada kitab Arba'in dan kitab Riyadhus Shalihin, karena kebaikan dan kemanfaatannya yang luar biasa. Ada kitab namanya Al-Minhaj. Al-Minhaj ini kitab syarah Sahih Muslim. Jadi ada kitab hadis yang sangat terkenal, nanti kan ada Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan seterusnya hadirin sekalian. Nah, ada namanya kitab Sahih Muslim. Imam Nawawi menuliskan syarahnya, penjelasan beliau tentang kitab Sahih Muslim. Ini sangat terkenal kitabnya. Kemudian ada At-Taqrib. Dalam bidang fikih ada Minhajut Talibin, Raudhatut Talibin, ada Al-Majmu'. Dalam bidang bahasa ada Tahdhibul Asma' wal Lughah, ya. Dalam bidang akhlak ada At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ada kitab Al-Adkar, isinya doa, adab dan bimbingan doa, cukup tebal kitabnya, ya. Jadi doa-doa dari mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ada dalam kitab Al-Adkar ini, hadirin sekalian. Nah, intinya saya ingin menyampaikan bagaimana beliau yang sudah wafat ratusan tahun yang lalu
mendapatkan kebaikan dari Allah karena ilmu beliau sampai sekarang bermanfaat. Buku-buku beliau dibaca di pesantren-pesantren, bahkan keluarga-keluarga muslim. Nah, maka yang kepingin nanti kalau meninggal masih mendapatkan kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu amal yang perlu untuk kita lakukan adalah belajar dan kemudian mengajarkan agama ini. Tidak harus menjadi seperti kiai atau para ulama ya. Kita bisa mengajarkan kepada putra-putri kita misalnya membaca Al-Fatihah. Jadi kalau ada bapak-bapak ngajarin anaknya yang masih kecil sampai dia baca Al-Fatihah dengan lancar, nanti ini anak sholat ya, sepanjang hidupnya dia baca Al-Fatihah meskipun bapaknya meninggal, ini ada pahala kebaikannya, pahala ngajari ilmu yang bermanfaat dan menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus seperti Imam Nawawi adalah buku-buku beliau yang sangat-sangat bermanfaat. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena kesibukan beliau yang luar biasa inilah ya, hari-hari beliau dari pagi sampai malam saya lagi belajar sampai disebutkan bahwa beliau nggak sempat makan. Mungkin kalau sekarang kita ini tidak bisa membayangkan ya, ada orang kok nggak bisa makan tuh maksudnya apa begitu ya, saking apa namanya itu, waktunya itu dipakai untuk belajar terus. Kakaknya datang nyuapin, dulang begitu ya, ditulang, beliau belajar terus begitu ya, belajar terus begitu ya. Begitulah beliau Imam Nawawi yang dirahmati oleh Allah. Sehingga sekali lagi, meskipun beliau tidak menikah, saya kira tidak ada ulama-ulama yang kemudian istilahnya kok kayak begitu, karena mereka tahu kesibukan dan amal-amal yang dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Berikutnya kita masuk kepada adab belajar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini pelajaran buat siapa saja yang belajar. Nanti bisa disampaikan kepada putra-putri kita atau cucu Bapak Ibu yang belajar dimanapun mereka, di sekolah formal, di SD IT, SMP IT, sekolah negeri, ya, di perguruan tinggi yang manapun, ya, ketika mereka belajar, termasuk di majelis-majelis taklim, termasuk TPQ, kita perlu untuk memahami adab belajar. Ya, sekarang ini kan kadang-kadang sekolah tapi adabnya kurang. Dengan bapak ibu guru, murid-murid kadang-kadang kurang hormat. Dengan teman-temannya kadang-kadang kurang baik. Ini yang perlu untuk kita tingkatkan, dalam pengertian kita perbaiki. Ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kayu bakar, sedangkan adab tanpa ilmu bagaikan roh tanpa jasad. Adab yang pertama, setiap kita hadir di majelis taklim, setiap kita hadir di kelas, setiap kita hadir di perkuliahan, satu, meluruskan niat ikhlas lillahi ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah, surat ke-98 ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah kepada Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Jadi ikhlas di dalam belajar ini adab yang penting. Bapak Ibu kalau ngantar putranya sekolah, ya, antar ke TK atau SD atau SMP, atau anak mau berangkat kuliah keluar kota, sampaikan pesan ini. Nah, Mas, Mbak, kalau belajar luruskan niat lillahi ta'ala, semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampun ngantos belajarnya
dengan tujuan yang lain. Ya, semata-mata ingin mendapatkan pekerjaan yang mapan, penghasilan yang besar, atau mendapatkan kemuliaan di dunia. Ya, karena besok pada hari kiamat, Bapak Ibu, Nabi menyampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan, ada orang-orang yang dipanggil di sidang pertama kali di hari kiamat. 3 orang ini bukan orang sembarangan, bukan orang, mohon maaf, perampok, pencuri, penipu, ya, pezina, pembunuh, bukan. Laki-laki pertama seorang mujahid, pejuang di jalan Allah. Dipanggil oleh Allah, dia mengakui nikmatnya di dunia. Untuk apa? Saya gunakan dalam rangka berjuang karena Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Allah Ta'ala yang mengetahui isi hatinya mengatakan, kadzabta, kamu bohong, menipu, kamu enggak berjuang karena aku, tapi agar kamu disebut sebagai seorang yang pemberani, sebagai seorang pahlawan, dan di dunia kamu telah mendapatkan gelar yang mulia tersebut. Ya, ada tuh orang yang berjuang kemudian di kelak kemudian hari, ya, namanya diabadikan sebagai nama jalan, nama bandara, nama universitas, nama pasar, ya, gambarnya ada di uang-uang kita begitu, ya. Kalau tujuannya dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan, dia nanti akan diseret dengan muka tertelungkup, dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, ini peringatan buat saya dan kita semuanya, Bapak Ibu, yaitu yang dipanggil oleh Allah adalah seorang yang alim, seorang yang berilmu, seorang qori, pinter baca Quran. Dia disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengakui nikmatnya pemberian Allah, ilmunya pemberian Allah. Untuk apa? Saya gunakan siang malam untuk taat karena Engkau ya Allah. Allah mengetahui isi hatinya. Allah mengatakan, kamu bohong, kamu berbuat ini itu agar kamu disebut sebagai seorang yang berilmu, sebagai seorang pembaca Al-Quran, dan di dunia kamu telah mendapatkan gelar yang mulia tersebut. Sama dengan orang yang tadi diseret, dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, hadirin, yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang kaya raya, hartanya banyak banget, tapi orangnya pemurah, orangnya baik, suka membantu, suka menolong anak yatim, ya, fakir miskin dia bantu, dia bikin masjid dia bantu, segala macam. Dipanggil oleh Allah pada hari kiamat, dia mengakui dia kaya karena Allah berikan kekayaan. Untuk apa? Saya habiskan ya Allah dalam rangka ketaatan karena Engkau. Allah yang mengetahui isi hatinya mengatakan, kamu bohong, kamu berbuat demikian tidak karena aku, tapi agar kamu disebut sebagai seorang yang baik, sebagai seorang dermawan, dan di dunia kamu telah mendapatkan gelar yang mulia tersebut. Orang ini sama dilemparkan ke neraka. Maka saya mengingatkan kepada kita semuanya, ketika hadir di majelis taklim dimanapun itu, ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Ini ada ulama memberikan nasihat, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih susah bagiku dari mengobati niatku, sebab niat itu selalu berbolak-balik pada diriku. Niat ini ada dalam hati, dan hati ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus minta kepada Allah doa agar diberi istiqomah dan niat yang lurus. Yang kedua, aktif menghadiri majelis ilmu. Innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Nah, ini. Maka yang kepingin mendapatkan kebaikan dari Allah berupa ilmu yang bermanfaat, baik tua maupun muda, baik laki-laki maupun perempuan, harus bersemangat untuk belajar. Yang dimaksud tentu yang pertama belajar agama, yang kedua belajar ilmu-ilmu lain yang bermanfaat. Ya, ini harus kita semangati kita semuanya. Tidak ada istilah terlambat untuk belajar, tidak ada istilah mohon maaf terlalu tua untuk belajar. Tapi belajar merupakan kewajiban kita sampai nanti kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kata Imam Ahmad, ya,
Ilmu itu adalah karunia yang diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki dari makhluknya. Ia tidak bisa didapatkan oleh seseorang melalui keturunan. Seandainya bisa didapatkan melalui keturunan, niscaya keluarga Nabi lebih berhak untuk mendapatkannya. Maka hadirin sekalian, ilmu itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tugas kita belajar dengan baik, berdoa yang terbaik agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita jumpai hadirin, ada ulama-ulama ya yang mereka mantan budak. Ya, ada ulama namanya Atha bin Abi Robah. Beliau ini seorang tabi'in, mantan budak di Mekah. Orangnya mohon maaf dari Afrika, berkulit hitam. Tapi beliau ini murid kesayangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Muridnya sahabat Nabi yang merupakan Bahrul Ulum, ya, lautan ilmu. Maka Atha bin Abi Robah ini kemudian menjadi ulamanya para ulama pada masanya. Ulama kalau bertanya kepada Atha, sampai khalifah saja, kepala negara pada waktu itu datang kepada Atha untuk bertanya, antri Bapak Ibu, ya, sampai nunggu lama untuk bisa bertanya kepada beliau. Inilah bagaimana ilmu bisa mengangkat derajat seorang mantan budak menjadi seperti para raja. Yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga, dalam kita belajar harus tawadhu. Tawadhu menika rendah hati. Beda dengan rendah diri ya, beda ya. Rendah hati ini salah satu amalan hati yang bagus, yang baik. Ya, tidak sombong lah begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sedikit saja dari kesombongan. Ya. Sithik wae ora entuk, begitu, ya. Tidak layak seorang muslim itu untuk sombong, apalagi dalam proses belajar mengajar, baik para guru maupun murid, para kiai maupun santri, semuanya hadir dengan rendah hati. Ya, semuanya hadir dengan sikap hormat kepada majelis taklim. Ya. Saya mencontohkan dahulu ada sebuah kisah, Bapak Ibu. Seorang syekh, seorang ulama sepuh suatu ketika hadir di majelis taklim seperti hari ini. Pembicaranya, Pak Ustadznya ini seorang anak muda, cah nom-noman. Ya. Ini syekh tadi mendengarkan tausiah si pembicara dengan serius banget, dengan baik banget. Ya. Setelah selesai ada orang bertanya kepada beliau, Syekh, maaf Syekh, tadi saya lihat kok Anda begitu konsentrasi belajar. Apa Anda itu belum tahu ilmu yang disampaikan oleh si anak muda pembicara tadi? Kata Syekh tadi, saya sudah paham terhadap apa yang beliau sampaikan sebelum itu lahir, sebelum pembicaranya lahir, begitu. Jadi beliau ini memang Bapak Ibu, menghormati forum, memuliakan forum. Jadi forum majelis taklim atau forum belajar itu adalah forum yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karenanya setiap kita tidak boleh merasa takabur. Pelajarilah ilmu serta belajarlah bersikap tenang dan lemah lembut dalam menuntut ilmu. Bersikap tawaduklah terhadap orang-orang yang kalian ajar. Pada para murid, bersikap tawaduklah terhadap orang-orang yang mengajari kalian, kepada para guru.
janganlah kalian menjadi musuhnya para ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sampaikan kepada putra-putri kita, kepada cucu panjenengan, Mas, Mbak, Nak, kalau belajar di sekolah harus hormat kepada guru, memuliakan guru, ya, tidak boleh mengejek bapak ibu guru, apalagi membuli mereka, ya. Dikhawatirkan pertama tidak mendapatkan ilmu, yang kedua kesulitan dapat ilmu, atau yang ketiga ini yang paling berbahaya, tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Ya. Pinter orangnya, tapi nggak barokah ilmunya Bapak Ibu, karena tidak menghormati para pengajar, tidak menghormati para guru ataupun para ulama. Yang keempat, sabar dalam menuntut ilmu. Allah berfirman, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Thalabul ilmi adalah proses yang panjang yang membutuhkan kesabaran kita semuanya. Apalagi harus menulis, apalagi harus menghafalkan, apalagi harus murojaah, mengulang-ulang pelajaran. Ini butuh kesabaran luar biasa. Berikutnya, nasihat Imam Asy-Syafi'i sangat terkenal, siapa yang enggan mencicipi pahitnya belajar walau sesaat, ia akan mereguk hinanya kebodohan sepanjang hayatnya. Inilah hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, nasihat yang saya kira sangat penting untuk kita renungkan, yaitu nggak apa-apa kita capek dikit dalam belajar, nggak apa-apa sampai harus ngantuk-ngantuk dikit dalam belajar, nggak apa-apa sampai harus putra-putri kita berpisah dengan kita kalau mereka belajar, karena dengan belajar Allah akan berikan ilmu, dan itu artinya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yang tadi sudah saya sampaikan secara sekilas, yaitu menghormati para guru, menghormati para ulama. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, serta tidak memperhatikan hak orang alim, guru. Saya ingin menyampaikan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kadang di sosmed kita baca, ya, ada anak misalnya pulang sekolah nangis, lapor sama bapaknya, dijewer Pak Guru, atau mungkin dipukul dikit lah begitu. Bapaknya nggak terima, lapor ke Pak Polisi begitu. Ya, saya ketemu dengan Pak Kiai saya, beliau menyampaikan, ya beliau ini Pak Kiai pondok di pondok pesantren begitu. Kata beliau, kalau ada orang tua atau wali siswa dari santrinya itu datang ke pondok sampai marah-marah sama ustadz atau ustadzah atau petugas TO atau Pak Satpam dengan kemarahan yang mungkin tidak terkendali dan sebagainya, wes sudah Pak, anak bapak sebaiknya dibawa pulang saja, nggak usah belajar di sini. Kenapa? Tadi yang disampaikan, karena dia marah-marah kepada para kiai, kepada ustadz atau ustadzah, khawatirnya anak ini tidak mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perilaku orang tuanya yang berbuat demikian itu. Maka yang menghormati guru ini bukan hanya siswa, tapi orang tua, bagian dari memuliakan guru, menghormati guru. Termasuk, mohon maaf Bapak Ibu, ya, bayar SPP tepat pada waktunya, ya, ini bagian dari kewajiban orang tua dengan rezeki yang halal dan barokah. Ada, saya mendengar lembaga-lembaga pendidikan Islam itu sampai numpuk tunggakannya ratusan juta Bapak Ibu. Ada, bukan cuman puluhan ribu, bukan cuman ratusan ribu. Anaknya banyak, ngantek lulus orang bayar, ya, ini kedoliman loh.
nggak bener yang kayak begini ini. Ya, dan yang tadi saya sampaikan, jangan-jangan ini membuat anak-anak tidak barokah, ilmunya nggak barokah gitu. Ya, maka ini kita perlu untuk menghormati ulama, guru, dan termasuk forum ya. Jadi kalau pas pengajian itu atau pas di kelas nggak boleh main-main sendiri ya, gocek-gocekan dan sebagainya. Nah ini yang keenam, mencatat hal-hal yang perlu. Qayyidul ilma bil kitab, ikatlah, catatlah ilmu dengan tulisan. Ini memang nulis ini memang termasuk budaya yang khususnya di pengajian-pengajian ya, tidak banyak yang nulis ini. Padahal nulis ini kan bagus banget. Coba kalau misalnya ada sebuah forum pengajian, tiap pekan ada pengajian, ya, kemudian kita mendengarkan, tapi gak pernah nulis begitu. Kadang-kadang kita tuh lupa, Bapak Ibu, ya, lali apa ngendikannya Pak Ustadz biyen kayak begitu. Maka menulis ini bagian dari upaya kita untuk mengikat ilmu. Ya, ini ada tulisan, ilmu itu ibarat binatang buruan. Dan tulisan adalah tali yang mengikat binatang buruan tersebut. Habis dikejar, diburu, ketangkap, diikat. Kalau nggak diikat, lari dia. Begitu. Nah, ilmu kita juga begitu. Maka ikatlah buruan-buruan dengan tali yang kokoh dan kuat. Nah, catatan dalam kita belajar ini bagian penting dalam rangka untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kecuali kalau kita punya ingatan yang sangat kuat ya, seperti Imam Bukhari misalnya begitu ya. Orang nulis ya rapopo begitu ya. Nah, ini harapannya seperti itu hadirin sekalian. Baik. Ilmu lebih baik dari harta, sebab ilmu akan menjagamu, sedangkan kamu yang menjaga harta. Ilmu sebagai hakim, sedangkan harta adalah yang diputuskan perkaranya. Para penjaga harta akan mati, sedangkan para penjaga ilmu akan tetap hidup. Maknanya guru, ustadz, kiai, ulama yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ilmunya akan terus turun-temurun begitu. Kita bisa beriman hari ini, kita bisa sholat hari ini, kita bisa baca Quran hari ini, kita bisa berdoa hari ini, Bapak Ibu, karena ada orang-orang yang sudah dengan susah payah ngajari kita dengan ilmu yang bermanfaat. Jasad mereka, para ulama, memang mati, tapi kepribadian mereka akan tetap dalam hati. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini sebagai pengantar. Insya Allah Selasa yang akan datang kita masuk pada pembahasan hadis arba'in nomor yang pertama tentang niat. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo saya buka forum diskusi kalau ada. Cukup Bapak Ibu? Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian perdana pada kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya.